Bab 1469, apa yang kamu miliki untuk bersaing denganku? Apa benar memaksa dan mengancam orang lain secara paksa semata-mata demi mencapai tujuanmu? Bahkan kalau aku memberikan Valentino kepadamu dan membiarkan kalian hidup bersama, apa Valentino bakal bahagia? Dia tidak akan bahagia bersama orang yang tidak dia sukai. Jadi, yang kamu bilang itu bukan cinta, itu perbudakan, rasa posesif. Setidaknya aku mencintai Valentino. Aku cuma mau dia bahagia, bukan hidup dalam kesakitan, penderitaan dan rasa malu. Untuk pertama kalinya, Angel berbicara panjang lebar di depan Amelia. Kata-kata yang diucapkannya itu seperti batu besar yang menghantam hati orang-orang di sekitar tanpa pamrih. Termasuk Amelia yang tentu saja mendengar setiap kata-katanya dengan jelas. Cinta tidak bisa dirasuki secara paksa, apalagi diikat secara paksa menggunakan segala cara. Ternyata, inilah pandangan Angel tentang cinta. Valentino sangat senang mendengarnya. Apa alasan berada bersama Angel membuatnya begitu tenang dan nyaman? Inilah alasannya. Amelia juga terdiam. Butuh waktu hampir setengah menit sebelum Amelia akhirnya mengangkat kepalanya secara perlahan. Namun, ketegasan di matanya tidak berkurang dan malah sedikit bertambah. Dari mana kamu tahu kalau Valentino tidak akan senang kalau hidup bersamaku? Dari mana kamu tahu kalau aku akan membuatnya hidup sengsara? Asal kamu tidak di sini, aku bisa saja menjalani kehidupan yang baik dan bahagia bersamanya, hidup yang benar-benar bahagia. Seru Amelia dengan gigi terkatup. Kamu berpikir terlalu jauh. Ucap Valentino dengan datar. Diam! Amelia berteriak. Para wanita lagi ngomong, tutup mulutmu rapat-rapat. Angel juga melirik Valentino, wanita itu menepuk punggung Valentino dengan lembut. Valentino tertegun selama beberapa detik, lalu mengusap ujung hidungnya dan hanya terdiam dengan kening berkerut. Tapi, kamu sendiri yang berpikir itu baik. Ucap Angel sambil menggeleng pelan. Yang aku maksud hidup baik itu benar-benar baik. Kamu mau tahu bagaimana caranya? Perasaan itu harus dipupuk secara perlahan. Kamu awalnya juga tidak punya perasaan apa-apa terhadap Valentino, kan? Amelia tersenyum, lalu dia menatap Angel dengan tatapan menindas. Amelia sudah pernah menyelidiki tentang kehidupan Valentino selama 3 tahun di kediaman keluarga Kusuma. Mendengar Amelia mengungkit hal ini, Angel tidak bisa menahan rasa malu yang muncul. Saat Valentino baru saja bergabung dengan keluarga Kusuma, kehidupannya selama 3 tahun memang sangat buruk. Terkadang, Angel juga teringat akan masa-masa tersebut. Dia tidak habis pikir bagaimana Valentino sanggup bertahan. Oleh karena itu, hati Angel langsung dipenuhi rasa malu begitu Amelia mengungkit masalah ini. Kamu salah, dari awal sampai akhir, kami memang sudah menaruh perasaan satu sama lain. Valentino tiba-tiba buka suara. Selain itu, di matamu aku menderita, tapi sebenarnya aku tidak merasa seperti itu. Kalau bisa hidup bersama orang yang aku cintai setiap hari, mana mungkin aku menderita? Aku tidak pernah peduli soal pandangan dan pendapat orang lain. Dari dulu aku tidak peduli, sekarang aku tidak peduli dan di masa depan juga aku tidak akan peduli. Kata-kata Valentino meredakan rasa malu Angel dan membuatnya sangat terharu. Amelia menatapnya dengan mata terbelalak. Awalnya, dia mengira menyebutkan kejadian masa lalu akan membuat Valentino merasa dirugikan. Namun, ternyata dia lagi-lagi salah langkah. Lupakan saja, aku malas berunding sama kalian dan aku juga tidak mau mendengar ucapan sayang kalian terhadap satu sama lain. Angel, tadi kamu tanya aku mau apa, kan? Yang aku mau itu kamu tinggalkan Valentino, biar aku yang di sisinya. Kamu tidak pernah memberikan apapun ke Valentino. 3 tahun Valentino tinggal di rumahmu juga sama sekali tidak layak dan tidak manusiawi, kan? Tapi, aku berbeda. Aku tidak pernah jahat terhadap Valentino. Aku juga punya kekuatan keluargaku yang bisa membantu Valentino melewati satu kesulitan demi kesulitan yang dia hadapi. Coba katakan, apa kamu bisa dibandingkan sama aku? Lihatlah perbedaan antara kita. Apa kamu bisa dibandingkan sama aku?
Dengan satu lambaian tangan Amelia, sekitar 200 orang anggota perbatasan kota langsung berdiri dengan sigap di belakang Amelia. Amelia terlihat seperti pemimpin mereka. Mata Angel yang melihat pemandangan ini berkedip dengan suram. Dia pun secara spontan menundukkan kepalanya dengan lemah. Satu-satunya hal yang bisa dia lampaui dari Amelia adalah cinta Valentino kepadanya. Namun, latar belakang Amelia bisa dilihat dengan jelas. Amelia bisa banyak membantu Valentino. Selain itu, dengan keberadaan dirinya, Amelia bukan hanya tidak akan membantu, tetapi juga akan mempersulit Valentino. Mereka dihadapkan dengan realita hidup. Angel mau tidak mau menerima kenyataan ini. Para penonton di luar terlihat ragu-ragu, tak terkecuali anggota-anggota asosiasi Valentino Empire yang berdiri di belakang Hendrik. Sebenarnya, menurutku Tuan Valentino boleh saja menerima Amelia. Omong kosong apa itu? Maksudmu lebih baik Tuan Valentino meninggalkan istrinya? Tapi kita sudah bekerja keras sampai sekarang. Apa kamu rela kalau rencana kita gagal cuma karena masalah ini? Cih, kalian tahu apa? Kalau bukan berkat Nona Angel, tidak akan ada Tuan Valentino hari ini. Kalimat terakhir ini diucapkan oleh Whis. Orang lain mungkin tidak tahu tentang kehidupan Valentino dan Angel di kota Vero, tapi dia cukup tahu. Pengorbanan dan kesetiaan Angel terhadap Valentino membuat dia saja sangat terharu. Melihat Whis marah, beberapa orang yang tadi berceloteh langsung berhenti berbicara. Namun, tetap ada beberapa orang yang merasa Valentino seharusnya menerima Amelia. Hal ini adalah keputusan yang paling rasional dalam keadaan saat ini. Bagaimana? Amelia melipat kedua lengannya di depan dada, menatap Angel dengan angkuh. Pin! Pin! Tiba-tiba, terdengar bunyi klakson mobil yang datangnya dari luar. Drap! Drap! Rombongan demi rombongan pengawal berseragam khusus melangkah keluar dari mobil. Semua orang mendongak dan melihat tempat parkir di depan gedung Maple Rain Real Estate yang sedari awal sudah ramai. Sekarang, tempat parkir tersebut bahkan lebih terisi lagi sampai benar-benar penuh. Hal itu dikarenakan tak kurang dari 20 mobil telah datang. Lebih dari 20 mobil tersebut berbaris membentuk barisan yang panjang. Sesaat setelahnya, lebih dari 50 pengawal berdiri di kedua sisi barisan mobil tersebut demi melindungi keamanan konvoi mereka. Para penonton di luar buru-buru mendekat ke kedua sisi mobil-mobil tersebut dan menanti-nanti dengan penasaran. Orang penting macam apa lagi yang datang? Melihat mobil sebanyak ini, kekuasaan orang tersebut pasti cukup besar. Valentino. Angel secara spontan menjangkau dan memegang telapak tangan Valentino dengan lembut. Perasaan inferioritas Angel kian meningkat tiap pada orang penting dari pihak Amelia yang datang. Sekarang juga begitu. Apakah ada orang hebat super kuat yang datang untuk mendukung Amelia lagi? Jangan takut, ada aku di sini. Tidak ada yang akan bisa menyakitimu. Siapapun yang berani menyentuhmu, akan aku hukum satu persatu. Dengan lembut, Valentino perlahan mengepalkan telapak tangan Angel untuk memberinya rasa percaya diri dan perasaan tenang. Angel mengiyakan sambil mengangguk dengan yakin. Nona Amelia, Anda memanggil yang lain lagi? Tanya seorang pria parubaya di belakang Amelia. Amelia tertegun sejenak, lalu berkata dengan sombong. Aku perlu lapor ke kamu tiap kali aku memanggil orang. Baik. Pria parubaya itu buru-buru menundukkan kepalanya dan tidak lagi berbicara. Amelia mendengus dingin. Dia melirik Angel dan Valentino, lalu berinisiatif berjalan menghampiri pintu mobil tersebut. Bab 1470, beban. Wush! Begitu Amelia maju, hampir 200 personel di belakang mengikuti langkahnya. Orang-orang di luar buru-buru menyebar agar mereka bisa lewat. Tuan Muda Valentino, apa yang harus kita lakukan? Hendrik maju dan berbisik di telinga Valentino. Valentino merenung selama 2 detik, lalu berkata, Kita tidak bisa bersembunyi, ayo kita keluar juga. Selesai berbicara,
Valentino menatap Angel. Dia ingin Angel tetap di sini. Akan tetapi, Angel bersikeras untuk keluar. Tidak peduli bagaimana hasil akhirnya, dia ingin menemani Valentino menghadapinya bersama. Setidaknya, Angel tidak mau melarikan diri. Dalam waktu singkat, Amelia dan rombongannya sampai ke depan pintu. Mereka berdiri menunggu di luar. Saat itu, beberapa pengawal membuka pintu kedua buah mobil yang berada di tengah-tengah 20 mobil tersebut. Dari dalam kedua mobil itu, sebuah kaki menjulur keluar secara bersamaan. Segera, pemilik kaki tersebut melangkah keluar dan muncul di depan semua orang. Kedua orang itu adalah pria parubaya. Chris! Begitu melihat sosok kedua pria ini, semua orang yang berada di sana tersentak, kecuali Amelia dan Valentino. Bahkan Angel juga membelalakan matanya, jantungnya berdebar kencang. Ini baru namanya tokoh besar. Tidak ada yang menyangka Amelia dapat mengundang kedua pria ini. Pak Pratama, Pak Zaki, Anda berdua sudah datang. Pria parubaya di belakang Amelia buru-buru maju. Sikapnya terlihat begitu hormat. Apalagi, Pak Pratama adalah atasannya. 200 personel lain juga segera maju dan menyapa kedua pejabat ini. Pak Pratama dan Pak Zaki. Kedua nama ini membenarkan dugaan mereka. Pak Pratama dan Pak Zaki adalah pimpinan di atas tingkat kota Neo. Apa yang disebut dengan pimpinan di atas tingkat kota? Seperti apa konsep itu? Kota Neo dan 8 kota sekitarnya berada di bawah pemerintahan Pak Pratama. Sementara Pak Zaki mengelola belasan kota di dekat kota Kamar. Kekuasaan kedua orang ini sangat besar. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa meskipun Valentino menunjukkan kartu itu di depan kedua orang ini, hal itu tidak akan berpengaruh apa-apa. Dengan jabatan mereka jelas tidak bisa diancam oleh sebuah kartu. Besarnya kekuasaan dan luasnya koneksi yang kedua orang ini miliki tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Kami diminta oleh Nona Amelia untuk datang, jadi kami datang secara khusus ke kota Neo. Kemudian, kedua pria parubaya itu menghampiri Amelia secara bersamaan, lalu menyapanya. Valentino menyipitkan mata. Mana mungkin sesederhana itu? Valentino tidak percaya kalau Stefan tidak ikut campur dalam masalah ini. Terima kasih atas kedatangan kalian, ucap Amelia dengan sopan kepada dua tokoh besar ini. Kedua pria parubaya itu mengangguk, kemudian berdiri di belakang Amelia. Walaupun tidak mengatakan apa-apa, sikap yang mereka tunjukkan sudah jelas. Mereka ada di sini untuk membantu Amelia. Hendrik dan yang lainnya yang memihak Valentino pun terdiam. Amelia saja sudah sangat kuat. Kalau ditambah dengan dukungan kedua tokoh besar ini, bukankah mereka bisa menghancurkan Valentino dengan mudah? Valentino tidak hanya memiliki 50.000 prajurit Maple Pavilion, sekitar 100.000 tentara miliknya juga berada di kota Neo. Begitu kedua tokoh besar itu memberi perintah, Valentino tidak akan bisa bergerak. Mau menyerang kota Kama? Bahkan berangkat dari kota Neo saja, mereka tidak bisa. Karena itu, Valentino juga terdiam. Tekanan yang besar menyelimuti hatinya. Saat ini, Valentino memiliki dua pilihan. Pilihan pertama adalah memohon belas kasihan Stefan, tunduk padanya serta meminta keluarga Arden untuk menghentikan aksi orang-orang ini. Pilihan kedua adalah menyerah pada Amelia dengan menyetujui syaratnya untuk meninggalkan Angel. Valentino tidak mau memilih salah satu dari dua pilihan ini. Akan tetapi, seringkali dalam hidup, kita harus menentukan pilihan. Saat itu, Valentino langsung berubah pikiran. Dia tidak menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Bukankah pihak yang mampu mengendalikan keluarga Arden hanya keluarga Yoanda dan keluarga Derais? Namun, mana mungkin dua keluarga ini mencari masalah dengan keluarga Arden demi seorang Valentino? Angel, aku yakin kamu sudah tahu apa yang harus kalian pilih. Amelia menghampiri Angel, lalu bertanya dengan tatapan licik. Angel mengerutkan keningnya. Namun, Valentino menarik tangan Angel, lalu melingkarkan tangan kirinya dengan lembut pada perut wanita itu. Saat ini,
Angel telah menjadi beban bagi banyak orang. Keberadaan Angel hanya akan menjadi hambatan. Tuan Valentino seharusnya menjadi pasangan Amelia. Seorang anggota asosiasi Valentino Empire tidak bisa menahan dirinya untuk bergumam. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Chris tiba-tiba menoleh dan memelototi pemuda itu. Tuan muda Chris, kita sudah bekerja keras dalam waktu yang lama. Masa kita akan gagal? Apa Anda rela? Apa kita harus kembali ke masa-masa di mana kita ditekan oleh keluarga Wijaya? Aku muak dengan hari-hari yang penuh penghinaan itu, kata pemuda itu sambil menggertakkan gigi. Bruk! Tanpa basa-basi, Chris langsung maju dan meninjunya. Sialan! Maksud kamu, Kak Angel harus mengorbankan dirinya sendiri? Kak Valentino harus mengorbankan kebahagiaannya dengan meninggalkan istri dan anaknya demi menyelesaikan misi ini? Bruk! Chris semakin emosi, dia pun memukul pemuda itu lagi. Tuan muda Chris, benar yang dia katakan, itu adalah pilihan yang paling rasional. Berhentilah, Tuan muda Chris. Aku juga merasa itulah yang harus dilakukan. Beberapa anggota asosiasi Valentino Empire tiba-tiba buka suara dan mendukung pemuda itu. Beberapa orang lainnya mengangguk-angguk, meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa. Sebenarnya, tidak ada yang salah dari mereka. Dengan mempertimbangkan semua orang, pilihan ini memang adalah pilihan yang paling rasional. Memang, hal ini tidak adil bagi Angel. Namun, dengan mempertimbangkan semua orang, maka keluarga inti ini harus dilepaskan. Sialan! Kalau kita gagal, kita bisa memulainya dari awal. Kenapa kita harus membiarkan orang lain mengendalikan kita? Chris berteriak. Aku peringatkan kalian, jangan pernah kalian berpikiran seperti itu lagi. Kalian hebat-hebat rupanya. Bagaimana kalau kalian saja yang menyerang kota kamu? Ekspresi Mario juga masam. Dia maju dan berteriak pada para anggota asosiasi Valentino Empire. Benar! Bukankah kalian hebat-hebat? Kalau begitu, jangan harapkan prajurit Maple Pavilion. Serang saja kota kamu sendiri. Chris, aku mendukungmu. Mendengar ini, banyak anggota asosiasi Valentino Empire yang menundukkan kepala mereka. Kalau soal menyerang kota Kama, tentu saja harus mengandalkan prajurit asosiasi Maple Pavilion. Mereka sama sekali tidak bisa membantu. Bahkan memegang senjata saja, mungkin asosiasi elite dagang ini tidak bisa. Bagaimana mungkin mereka bisa berperang? Kalian semua, dengarkan aku baik-baik. Aku dan Kak Valentino yang akan menyerang kota Kama. Jadi, mengenai menyerang atau tidak dan bagaimana strateginya, kamilah yang memutuskan. Lebih baik kalian diam saja. Kalau tidak, sebelum menyerang kota Kama, aku akan menghajar kalian dulu. Chris menunjuk-nunjuk ke arah kerumunan itu sambil berteriak marah. Bab 1471, ingat status kamu. Kali ini, tidak ada yang berani bicara lagi. Bahkan jika mereka memiliki pendapat, mereka hanya bisa memendamnya di dalam hati. Berhenti bertengkar! Berhenti bertengkar! Angel merasa tidak nyaman. Pertengkaran ini terjadi karena dirinya. Angel sadar dirinya lah yang membawa Valentino ke dalam masalah. Karena dirinya, Chris bertengkar dengan para anggota asosiasi Valentino Empire. Angel pun menyalahkan dirinya sendiri. Angel, kamu masih tidak mengerti juga? Kamu masih tidak sadar akan statusmu? Bahkan anggota kalian mendukungku untuk menjadi pasangan Valentino. Apa kamu tidak melihatnya? Katakan padaku, memangnya dengan menjadi pasangan Valentino, apa yang bisa kamu lakukan? Selain menjadi beban, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Berbeda denganku. Kalau aku menjadi pasangan Valentino, orang-orang di belakangku ini tidak akan menghentikan langkah Valentino. Sebaliknya, mereka akan membantu Valentino mempersiapkan segalanya, seperti bahan bakar mobil dan semua persediaan yang dibutuhkan Valentino selama berada dalam perjalanan. Dengan demikian, Valentino dan yang lainnya akan tiba di kota Kamar dengan lancar. Katakan padaku, apa kamu bisa melakukannya? Amelia seperti sedang menantang Angel.
Kalau kamu bicara satu patah kata lagi, aku akan membunuhmu. Valentino mengerutkan keningnya. Membunuhku? Kamu berani? Kamu berani menyentuhku di depan orang sebanyak ini? Amelia tertawa sambil menunjuk 200 orang di belakangnya. Wash! Wash! Ke-200 personel Amelia maju secara serentak. Ekspresi Valentino berubah masam, dia mengepalkan tangannya. Valentino memapah Angel, bersiap untuk membawanya masuk ke dalam rumah. Dalam hatinya, Valentino sudah membuat keputusan. Saat itu, dia tidak peduli dengan hal lain. Jangan pergi dulu, Angel. Jawablah, apa kamu bisa melakukannya? Tidak bisa, kan? Karena kamu hanya keturunan dari keluarga biasa. Kamu tidak memiliki latar belakang. Kamu tidak akan bisa mengangkat kepalamu di hadapanku, karena kamu bukan siapa-siapa. Kamu bukan apa-apa. Amelia mengejar Angel sambil berteriak ke arahnya. Valentino, maafkan aku yang tidak bisa membantumu. Air mata Angel akhirnya menetes. Hatinya dipenuhi dengan penyesalan, perasaan menyalahkan diri sendiri, serta keluhan yang tak terhitung jumlahnya. Angel tidak ingin meneteskan air mata di depan banyak orang, tetapi dia sudah tidak tahan. Maaf, aku benar-benar tidak bisa membantumu, tapi apa yang bisa kulakukan? Aku juga tidak bisa apa-apa. Oke, aku akan meninggalkannya. Aku akan meninggalkannya, oke? Angel berjongkok sambil menangis sesenggukan. Pada saat ini, dia baru menyadari betapa pentingnya latar belakang keluarga, dia juga merasakan ketidakberdayaannya. Angel, apa gunanya kamu menangis? Selain menggunakan air matamu untuk mendapatkan simpati, kamu bisa apa? Amelia benar-benar gila. Dia masih tidak mau melepaskan Angel. Valentino akhirnya tidak tahan lagi. Dia mengayunkan lengannya ke atas, lalu menjatuhkannya. Tuan Muda Valentino, jangan! Hendrik terkejut saat melihat ini. Dengan begitu banyaknya personel Amelia di sini, menyentuh Amelia hanya akan memperburuk keadaan. Pergi kamu dari sini! Plak! Valentino berteriak, gerakan tangannya tidak berhenti, bahkan tenaga yang dikeluarkan semakin kuat. Suara tamparan keras langsung terdengar di tempat tersebut. Amelia yang terkena tamparan ini sampai mundur beberapa langkah. Tubuhnya bergetar, dia hampir terjatuh. Pukul saja aku! Aku peringatkan, ya. Angel itu hanya wanita yang statusnya rendah, dia tidak akan bisa mengalahkanku. Teriak Amelia lagi. Plak! Valentino kembali menampar wajah Amelia dengan keras. Tuan Valentino, kamu sudah keterlaluan. Raut wajah ke-200 anak buah Amelia berubah. Beraninya Valentino memukul Amelia di depan mereka. Apakah Valentino tidak menganggap keberadaan mereka? Keterlaluan? Valentino tersenyum sinis. Aku bahkan belum melakukan hal yang lebih keterlaluan lagi. Chris, sampaikan perintahku kepada yang lainnya. Suruh semua orang berkumpul dan mengepung tempat ini. Mereka yang mendengarnya terkejut. Apa yang akan dilakukan Valentino? Valentino, apa yang kamu lakukan? Kamu mau cari mati? Tatapan mata pria paruh baya itu menjadi dingin. Apa yang aku lakukan? Kalian berkumpul di sini dan bersikap agresif terhadap kami. Kalian kira aku bisa diinjak-injak? Hei, sungguh tindakan yang tepat. Kita lihat siapa yang hari ini dapat keluar dari kota Neo dalam keadaan selamat. Begitu Valentino memberi perintah, Chris segera menghubungi seseorang. Tindakan itu memang terkesan impulsif dan tidak rasional. Namun, Valentino tidak akan membiarkan dirinya kalah. Hal yang terpenting adalah Chris dan Mario tidak ragu menjalankan perintah Valentino. Bahkan jika Valentino ingin mengkhianati seluruh dunia, mereka tetap akan berpihak padanya. Hendrik merebut ponsel Chris. Kemudian,
Dia bergegas menghampiri Valentino dan berbisik. "Jangan, Tuan Muda Valentino! Jangan! Valentino, kamu berani!" Pria paruh baya di belakang Amelia menyipitkan mata. Sorot matanya terlihat dingin. "Kamu lihat saja apakah aku berani atau tidak. Cepat, hubungi yang lain." Valentino mendengus. Mario pun mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi prajurit Maple Pavilion. Ada 50.000 tentara. Kalau mereka tidak bisa mengendalikan 200 orang, tentu ini akan menjadi lelucon besar. "Kamu mau apa, Valentino? Kamu sudah gila? Kenapa kamu sampai bertindak gila demi wanita ini?" Tanya Amelia sambil membelalakan matanya. Dia tidak menyangka kalau situasinya akan sampai seperti ini. "Aku akan tetap menyerang kota Kamo. Tetapi, selama kepergianku ke kota Kamo, aku ingin kalian beristirahat dengan baik di kota Neo ini. Tunggu hingga aku mengalahkan kota Kamo, baru aku akan mengantar kalian pergi." Valentino menatap 200 orang tersebut sambil mendengus dingin. Semua orang yang mendengarnya tercengang. Apakah Valentino berencana untuk mengurung ke-200 orang ini? Beraninya dia. "Angel, lihat, bukankah ini yang kamu inginkan? Kamu tidak hanya tidak membantu, tapi kamu juga ingin menghancurkan Valentino. Lebih baik kamu saja yang mati. Valentino cepat atau lambat mati akan mati karena kamu. Dia akan mati karena kamu." Teriak Amelia kepada Angel. Angel tiba-tiba mendongak. Dia ingat ketika Valentino berada dalam bahaya saat di kota Vero. Sorot matanya langsung bersinar ketakutan. Jangan, aku tidak ingin Tino mati. Aku akan mati untuknya." Hati Angel dipenuhi kepanikan. Begitu mendengar nama Tino, hati Valentino terasa perih. Dia tahu Angel pasti teringat akan kejadian di kota Vero. "Tidak apa-apa, jangan takut. Ada aku. Tidak ada satupun dari kita yang akan mati." Valentino memeluk Angel dan menghiburnya. "Bahkan kalau Valentino mengurung kami di sini, Angel, kamu juga tidak akan bisa mengubah fakta tentang statusmu yang rendah itu." Amelia tersenyum dingin. Saat itu, penampilannya acak-acakan, dia tampak seperti orang gila. "Memang siapa kamu? Beraninya kamu menyebut Nona Angel memiliki status yang rendah. Hanya karena kamu anggota keluarga Arden. Kalau begitu, ku beritahu kamu, nasib keluarga Arden akan tamat." Tiba-tiba, terdengar suara seseorang yang langsung menekan suara Amelia. Bab 1472, sangat rendah diri. Bagaimana situasinya? Seseorang terhenyak, lalu buru-buru melihat ke arah asal suara. Para penonton sangat tercengang. Setelah mendengar maksud orang itu, sepertinya orang itu datang untuk membantu Valentino. Tidak tahu sejak kapan sudah ada beberapa mobil yang terparkir di luar. Salah satunya adalah seorang pria paruh baya dengan senyum dingin di wajahnya, berjalan menuju kemari. "Ternyata itu kamu?" Pria paruh baya di belakang Amelia tercengang. Dia tahu kalau statusnya lebih rendah dari pria paruh baya yang datang saat ini. Namun, di belakang orang ini adalah anggota keluarga Yoanda dari kota makmur. Menurut dugaan orang, dia adalah murid dari keluarga Yoanda. Oleh karena itu, status orang itu tidak bisa dibayangkan. Boom! Sebelum semua orang merespons, tiba-tiba terdengar suara yang membuat telinga pekak. Suara ini tidak seperti suara mesin kendaraan. Meskipun mobil balap senilai puluhan miliar, juga tidak akan mengeluarkan suara yang memekakan telinga. Suara apa? Para penonton tercengang. Sepertinya suara itu dari langit. Dari langit? Coba aku lihat, sial! Benar, suara itu dari langit. Tiba-tiba, semua orang tercengang. Di atas kepala semua orang, ada beberapa titik hitam kecil yang datang dengan kecepatan tinggi. Sepertinya titik hitam itu akan mendarat di kota Neo. Saat titik-titik hitam kecil itu terus mendekat,
Raungan yang meledak di benak mereka dengan jelas ditransmisikan ke telinga semua orang. Pemandangan di langit dengan jelas terlihat oleh semua orang. Ya, itu adalah helikopter. Helikopter bersenjata? Tidak, tidak, ini adalah helikopter militer. Sial, siapa si Amelia ini? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu besar? Apa yang Valentino tunggu? Latar belakang Amelia benar-benar mengagumkan. Orang yang tak terhitung jumlahnya ketakutan. Semua orang merasa orang-orang Amelia sudah datang. Amelia juga tercengang, bahkan melupakan rasa sakit di wajahnya. Dia tidak tahu dari mana helikopter itu berasal. Dia tidak meminta Stefan untuk menggunakan kekuatan militer. Helikopter di langit terus mendekat. Raungan yang memekakan telinga itu juga terus-menerus menggema. 6 helikopter militer berwarna kamuflase, 2 di depan dan 4 di belakang, mempertahankan formasi mereka dan perlahan mendarat. Deru mesin yang keras, ditambah dengan suara ledakan udara yang disebabkan oleh baling-baling, bergejolak lapis demi lapis. Swash! Para penonton yang tak terhitung jumlahnya di bawah langsung menyebar. Tekanan besar yang dihasilkan oleh rotasi kecepatan tinggi baling-baling, benar-benar bukan sesuatu yang bisa tahan oleh tubuh manusia. Murid keluarga Yoanda berdiri di samping, menunggu dengan tenang. Nona Amelia, ini adalah... Tanya seorang pria paruh baya. Amelia mengerutkan kening, lalu mendengus dingin dan berkata, "Tentu saja aku yang memanggilnya. Hiss!" Terdengar suara menarik napas dalam. Awalnya, itu hanya tebakan di dalam hati tetapi sekarang telah dipastikan oleh Amelia. Rasa terkejut itu bisa dibayangkan. Dengan lambaian tangannya, 6 helikopter dipindahkan. Seberapa kuat orang ini? Chris dan Mario tercengang, sementara wajah anggota asosiasi Valentino Empire menjadi pucat. Bahkan ada rasa putus asa yang melintas di mata Hendrik. Benar-benar tidak bisa berkutik lagi. Sepertinya hari ini Valentino harus membuat pilihan antara Angel dan Amelia. Angel yang awalnya tidak tenang, tiba-tiba menjadi sangat tenang ketika dia melihat adegan ini. Alasan ketenangannya adalah dia merasa hal terpenting di hatinya sepertinya telah diambil dengan paksa. Membuat seluruh tubuhnya sekejap menjadi lemas. Sayang, kita mungkin harus berpisah. Angel dengan lembut menarik tangannya dari tangan Valentino. Awalnya, saat menghadapi Amelia, dia merasa sangat rendah diri. Melihat kekuatan keluarga Arden hari ini, rasa rendah diri meningkat secara signifikan. Akhirnya, ketika 6 helikopter akan mendarat, rasa rendah diri di hati Angel telah mencapai batas. Bahkan helikopter bisa dipanggil sesuka hati untuk menemani Amelia bermain-main. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Amelia? Apalagi yang bisa dilakukan Angel selain merasa rendah diri? Hal konyol apa yang kamu katakan? Valentino langsung memeluk Angel. Semua kulakukan demi memberimu masa depan yang lebih baik. Kalau kamu pun sudah pergi, lalu apa gunanya aku menginginkan semua ini? Ini tidak penting lagi. Mata Valentino berkedip dengan sedikit keceriaan, hatinya bahkan lebih tenang. Sepertinya, langit menakdirkan untuk membunuhnya. Apa yang disebut dengan nasib seorang pemimpin itu, hanyalah lelucon. Belum sempat menjalankan rencana, dia akan mati di kota Neo, kan? Valentino tiba-tiba ingin tertawa. Pada awalnya, dia membangun kekuatan di kota Neo sampai menginjak ke puncak kota Neo. Namun sekarang, dia akan mati di kota Neo, hal ini membuat orang menghela napas. Sukses di kota Neo, kalah di kota Neo. Jika bertanya pada Valentino menyesal atau tidak, dia menyesal. Dia menyesal tidak mengirim Angel keluar lebih awal. Tapi kamu harus bertanggung jawab kepada asosiasi Valentino Empire dan prajurit Maple Pavilion. Mereka tidak bisa menemani kita menghadapi jalan buntu. Hati Angel sangat sakit. Kakak ipar, jangan membicarakannya. Kita akan hidup dan mati bersama dengan Kak Valentino. Chris melangkah maju dan berdiri di belakang Valentino. Mario tiba-tiba mendongak dan berteriak ke langit.
Michelle, aku akan kembali untuk menikahimu di kehidupan selanjutnya. Setelah berteriak, dia berdiri tegak di belakang Valentino. Danu melangkah maju dan berseru. Tidak peduli betapa sulitnya rintangan di depan, tidak peduli seberapa kuat lawannya, kita akan hidup dan mati bersama dengan Kak Valentino. Hidup dan mati bersama. Hidup dan mati bersama. Pada saat ini, Kasman, William dan semua orang yang setia kepada Valentino mengungkapkan sikap mereka. Kata hidup dan mati bersama bisa membuktikan tekad mereka. Keras kepala. Aku mau lihat sampai kapan kalian bisa melindungi wanita rendahan seperti dia. Haha. Silakan terus lindungi dia. Amelia mencibir berulang kali, lalu bersedekap di depannya dan menunggu dengan tenang. 6 helikopter, seperti burung elang yang berburu makanan, turun dari langit. Di dekat tanah, kabin memperpanjang penyangga, lalu mendarat perlahan. Bu! Bang! Bang! Dengan beberapa getaran berturut-turut, 6 helikopter perlahan mendarat. Kecepatan baling-baling juga perlahan menurun. Bang! Bang! Pintu kabin langsung dibuka. Kemudian satu demi satu prajurit berseragam tempur yang memegang senjata api secara terang-terangan memeriksa situasi di sekitar mereka. Tidak banyak orang, hanya beberapa puluh orang. Namun, aura kuat dan mata tajam mereka sangat mengejutkan. Aman! Aman! Setelah beberapa gerakan, pintu helikopter di bagian depan juga dibuka dari dalam. Seorang pria paruh baya melangkah keluar. Mata Valentino menyipit, bukankah orang ini adalah Lamerto? Kenapa dia ada di sini? Apa mungkin pria itu datang membantu keluarga Arden untuk menekannya? Saat ini, pikiran Valentino sangat kacau. Setelah Lamerto keluar, dia buru-buru menyingkir ke samping dan membungkuk untuk menunggu. Kira-kira 2.000 orang mengarahkan pandangan mereka ke pintu keluar. Di bawah pandangan publik, seorang pria paruh baya sedikit membungkuk keluar dari kabin. Setelah itu, dia berdiri di pintu keluar dan melihat semua orang di bawah. Penampilan pria paruh baya terlihat sangat wibawa dan heroik. Mata yang dalam itu seperti panah tajam di langit, seolah-olah mereka bisa langsung menembus hati orang. Bukan penampilan pria itu yang menjadi pusat perhatian, melainkan pakaian yang dipakainya itu. Mantel berwarna sian, dengan lilitan benang emas yang membentuk ular piton. Di bawah sinar matahari, ular piton yang terbentuk dari benang emas terlihat lebih jelas, bahkan mengejutkan orang. Jubah ular piton! Negara Nagon, mereka yang bukan jenderal tidak diizinkan memakai jubah ular piton. Lihat pangkat di bahunya. Semua orang terkejut, sekali lagi melihat bahu pria paruh baya itu. Sungguh berkilau, cantik dan memesona. Ada 3 bintang. Ini jabatan paling tinggi. Jenderal Piton, perwira bintang 3. Dia adalah keluarga Yuanda dari kota makmur, Hanaga Yuanda. Saat ini, penonton terdiam seperti ada yang menekan tombol berhenti. Semua orang merasa seperti ada yang mencengkram tenggorokan mereka, sehingga mereka tidak bisa mengeluarkan suara. Bab 1473, Pria Seperti Dewa. Penampilan Hanaga membuat begitu banyak orang, siapapun tidak terpikirkan. Namun, jika kamu memikirkannya dengan teliti, itu bukan hal yang tak terduga. Melihat negara Nagon ini, selain Hanaga dari kota makmur, siapa yang berani secara terbuka menggunakan 6 helikopter militer? Namun, beberapa orang berpangkat tinggi dalam sistem, semuanya tampak ngeri saat ini. Semakin tinggi statusnya, semakin dia tahu, semakin dia merasa takut. Saat itu, dia bergabung dengan tim penyamaran militer tanpa bergantung pada latar belakang keluarga Yuanda, dia sendirian di tim militer. Pada bulan Januari, dia dipromosikan menjadi Letnan 2 di tahun kedua. Pada tahun keempat, dia dipromosikan ke sekolah. Pada tahun ke-6, dia menjadi jenderal termuda negara Nagon. Medalinya bisa menutupi dada dan punggungnya. Dia pernah disebut dewa prajurit perbatasan barat. Pria ini, dia benar-benar dewa.
beberapa tokoh besar itu bergumam secara tidak sengaja. Kedatangan Hanaga ke kota Neo membuat mereka tidak bisa menahan diri, mereka sangat bersemangat. Jenderal Hanaga! Dalam sekejap, hampir 200 orang sistem semuanya melangkah maju dengan serempak, lalu memberi hormat kepada Hanaga. Dari desa ke daerah, dari kota ke provinsi, dari tingkat rendah hingga tingkat tinggi, para pemimpin itu memberi hormat. Seperti namanya, Hanaga mengeluarkan aura yang kuat, sehingga membuat semua orang yang berada di sana merasa tertekan. Tidak peduli seberapa hebat identitasnya, di depan Hanaga, mereka bukan apa-apa. Valentino tercengang, dia tidak menyangka orang yang dipanggil Amelia adalah Hanaga. Namun, Amelia juga sangat bingung saat ini. Dia bertanya pada dirinya sendiri, jangankan Amelia, bahkan jika Stefan secara pribadi membuka mulutnya, dia tidak memenuhi syarat untuk mengundang Hanaga untuk mengunjungi kota Neo, bukan? Tapi sekarang, bagaimana situasinya? Valentino, aku merasa. Saat ini, Angel menatap Hanaga dengan lekat, tatapannya kosong dan dalam. Dalam hatinya, emosi yang tak terlukiskan dan tidak jelas muncul. Ada apa? Apa ada yang tidak nyaman? Valentino buru-buru menopang Angel. Tidak, aku melihatnya serasa sangat akrab. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Siapa dia? Ketika Angel berbicara dengan Valentino, matanya masih tertuju pada Hanaga. Adapun Hanaga, sejak dia melangkah keluar dari helikopter, dia melihat Angel berdiri di samping Valentino di tengah kerumunan. Bas! Kepala Hanaga berdengung dan langsung meledak. Dia sudah melihat penampilan Angel di foto. Itu persis sama dengan ibu kandung Angel. Namun, melihat foto tidak sebagus melihat orang sungguhan. Saat dia bertemu mata Angel, Hanaga tiba-tiba mengerti. Angel, 200%, adalah keturunan Hanaga. Darah lebih kental dari air. Hubungan darah semacam itu benar-benar tidak salah lagi. Putriku, putriku. Lamerto, lihat, itu putriku. Bibir Hanaga bergetar, dan tubuhnya bahkan lebih tidak stabil. Dia harus mengulurkan tangannya untuk menopang pintu di sebelahnya. Lamerto mengangguk pelan. Hanaga telah menjalani dinas militer selama 10 tahun, dan lubang peluru di tubuhnya tidak dapat dihitung dengan 2 tangan. Dia menumpahkan darah dan daging yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia tidak pernah meneteskan air mata di medan perang. Namun saat ini, matanya merah dan emosinya tidak bisa ditekan sama sekali. Jenderal Hanaga, haruskah kita turun? Lamerto bertanya dengan lembut. Hanaga mengangguk pelan, lalu perlahan melangkah turun. Para prajurit yang turun dari pesawat terlebih dahulu semuanya bersiaga penuh. Senjata api di tangan mereka sudah terisi dan siap ditembakkan kapanpun. Valentino melihat pemandangan ini dan mengerti dalam hatinya bahwa dia pasti tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kepala keluarga Yoanda, tolong berhenti. Di bawah mata publik, Valentino melangkah maju dan mengangkat tangannya ke Hanaga. Valentino, apa yang kamu lakukan? Mundur! Orang-orang dalam sistem di atas kota Neo itu segera berteriak. Orang-orang dari sistem lain juga tidak puas. Valentino ini benar-benar begitu bodoh. Tokoh seperti apa itu Hanaga itu? Apakah dia adalah tokoh yang bisa diajak bicara sesuka hati? Hei! Amelia mencibir dan bersedekap di depannya, memandang dengan dingin. Tidak peduli bagaimana, keluarga Yoanda dianggap bersahabat dengan keluarga Arden. Valentino, siapa dia? Meskipun Stefan memberitahunya bahwa rekonsiliasi antara keluarga Arden dan Valentino adalah karena campur tangan keluarga Yoanda. Tapi Amelia juga tidak peduli. Dia hanya berpikir bahwa keluarga Yoanda tidak ingin kota makmur kacau. Namun, mendengar teriakan Valentino, Hanaga benar-benar berhenti dan menatap Valentino dengan ekspresi heran. Dan Valentino tidak peduli dengan halangan dan mata orang lain, jadi dia menatap Hanaga dengan tenang. Ada rasa hormat dan gugup,
Tapi ini bukan pertama kalinya dia bertemu Hanaga, jadi dia tidak akan terlalu gugup. "Kamu, ada apa?" Hanaga bertanya dengan suara yang dalam. "Kepala keluarga Yu Anda tidak bisa berada di kota Neo ini." Valentino merenung selama 2 detik, lalu berkata dengan mengangkat tangan. Nada itu angkuh dan bercampur dengan rasa hormat. Ketika Hanaga mendengar ini, dia tidak bisa membantu tetapi sedikit tercengang. Lamerto juga terkejut. Orang-orang sistem di belakangnya, termasuk Hendrik dan para penonton, semuanya langsung melebarkan matanya. Bukankah Valentino benar-benar gila? Dia benar-benar berani menghentikan Hanaga. Dia tidak membiarkan Hanaga menginjakkan kaki di kota Neo. "Wancang! Valentino, kurasa kamu benar-benar tidak ingin hidup tenang. Setiap inci tanah di negara Nagon, Jenderal Hanaga boleh menginjaknya kapanpun beliau mau. Siapa yang bisa menghentikannya? Kalau Jenderal Hanaga tidak membunuh musuh di medan perang dan mempertahankan tanah, apa kamu pikir kamu ada kesempatan untuk mengembangkan perusahaanmu?" Pak Pratama tidak bisa menahannya. Dia buru-buru melangkah maju dan berteriak pada Valentino. Apa yang dia katakan benar dan langsung memenangkan persetujuan banyak orang. "Valentino, apa kamu benar-benar menganggap kota Neo sebagai milikmu? Apa kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai pemilik kota Neo?" Satu pertanyaan demi satu pertanyaan dari belakang orang-orang itu berkata, terus-menerus mengutuk Valentino. Lamerto sedikit mengerutkan keningnya, lalu bertanya dengan lembut. "Kenapa Jenderal Hanaga tidak boleh menginjakkan kaki di kota Neo?" "Karena kalau kepala keluarga Yu Anda menginjakkan kaki di tanah ini, tidak akan ada kesempatan untuk memulihkan keadaan lagi." Valentino menyipitkan mata sedikit. Meskipun tidak ada ancaman dalam nadanya, makna yang diungkapkannya sudah sangat tegas. Saat ini, dia berpikir Hanaga berada di sini untuk membantu keluarga Arden dan menghukum dirinya. "Apa maksud perkataanmu itu?" Hanaga tidak berbicara, Lamerto pun kembali mengajukan pertanyaan. Valentino agak ragu, dia tidak angkat bicara. Hanaga melirik Angel dari kejauhan dan menekan ketidaksabaran di hatinya. Dia menatap Valentino dan bertanya, "Kalau ingin mengatakan sesuatu, kamu bisa memberitahuku." Valentino berhenti selama 2 detik, lalu mengangguk. Identitas Hanaga lebih tinggi dibandingkan Stefan. Dia juga percaya Hanaga lebih jujur dan berbicara logika daripada Stefan. Oleh karena itu, tidak peduli apakah dia berhasil atau gagal, dia harus mencobanya. Bab 1474, apa itu keluarga Arden? Valentino merenung cukup lama, lalu berkata, "Keluarga Arden menindas orang-orang dengan latar belakang mereka yang kuat, bahkan menyuruhku meninggalkan istriku. Kalau aku tidak melakukan ini, keluarga Arden akan menggunakan kekuatan mereka untuk menghancurkan perusahaan yang telah kubangun dengan susah payah. Meskipun aku bukan orang baik, tapi aku juga tahu kalau aku harus mensyukuri hidupku. Dulu saat aku jatuh miskin, istriku tidak meninggalkanku, dia bahkan menyelamatkan hidupku. Jadi, apapun yang terjadi, aku tidak akan meninggalkan istriku." Kata-kata Valentino membuat semua orang tersentuh. Apakah Valentino tetap tidak menyerah walaupun menghadapi orang seperti Hanaga? Seberapa dalam cintanya terhadap Angel? Angel terdiam di belakang, air matanya terus-menerus menetes. Dia tidak pernah meragukan cinta Valentino terhadapnya. Namun, saat kata-kata ini diucapkan, Angel tetap sangat terharu. Hanaga dan Lamerto juga sangat terharu. Mereka mengerti kalau Valentino telah salah paham dengan tujuan mereka datang ke sini. "Apa hubungannya kamu tidak meninggalkan istrimu dengan kedatanganku ke kota Neo?" Hanaga memandang Valentino dengan tatapan kagum. "Karena apapun yang terjadi, aku tidak akan meninggalkan istriku, apalagi berkompromi dengan keluarga Arden. Tidak peduli seberapa besar dan banyaknya kekuatan dari Amelia, aku, Valentino, tidak akan mengalah. Kalau keluarga Arden bersikeras tidak mau melepaskan kami, maka kami terpaksa akan menyerang mereka." Saat Valentino mengatakan hal ini, semua orang di tempat sangat terkejut. "Apakah dia juga mengancam keluarga Yu Anda?" Valentino terdiam beberapa saat,
lalu lanjut berkata, "Aku menghormati integritas Pak Hanaga, maka itu aku tidak ingin terlibat masalah dengan Pak Hanaga. Namun, kalau Pak Hanaga bersikeras mau menginjak tanah ini dan membantu keluarga Arden, maka aku terpaksa akan menggunakan caraku sendiri. Silakan Pak Hanaga kembali. Kalau Pak Hanaga menginjakkan kaki di tanah kota Neo, maka semuanya sudah tidak bisa kembali seperti semula lagi. Pak Hanaga, dipertimbangkan lagi." Setelah Valentino mengatakan kalimat terakhir, dia mengangkat kepalanya dan menatap Hanaga dengan tatapan tegas. Semua orang sangat terkejut. Valentino memang terlalu berani. Bahkan Pak Pratama juga hanya menundukkan kepalanya dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun di depan Hanaga. Namun, Valentino malah berani maju sendirian, bahkan bernegosiasi dengan Hanaga dengan nada mengancam. Maksud dari kata-kata Valentino sangat sederhana. Asalkan keluarga Yoanda berbalik dan kembali sekarang juga, maka semuanya akan aman tentram. Namun, kalau dia bersikeras mau menginjakkan kaki di kota Neo dan membantu keluarga Arden memisahkan Valentino dan Angel, maka mereka akan melawan keluarga Yoanda. Siapa yang berani mengatakan kata-kata ini di negara Nagon? Bahkan jika diberikan keberanian yang besar sekalipun, mungkin juga tidak ada yang berani berbicara seperti ini. Amelia menatap punggung Valentino dengan mata terbelalak sambil bergumam sendiri. "Demi dia, kamu bahkan melawan keluarga Yoanda dari kota makmur? Apa kamu benar-benar tidak takut mati? Demi dia, apa kamu juga tidak memedulikan nyawamu?" Semua kata-kata ini hanya bisa didengar oleh Amelia. Amelia hanya merasa tidak puas. "Bagaimana kalau aku mau menginjakan kaki di sini?" ujar Hanaga sambil menyipitkan matanya dengan kedua tangan di belakang. Lamerto tercengang saat melihat ini. Dia melirik Hanaga dengan sedikit keraguan, tetapi Hanaga tidak melihatnya. Kelakuan Hanaga membuat Lamerto kebingungan. Setelah beberapa saat dia baru mengerti. "Kalau kamu bersikeras membantu keluarga Arden dan memisahkan aku dengan istriku secara paksa, maka sekarang di kota Neo ada 50.000 tentara yang sedang menunggu kalian," ujar Valentino dengan nada yang sangat tegas. "His!" Terdengar suara tarikan napas yang kuat. Angel buru-buru berlari dan meraih tangan Valentino, lalu berkata, "Valentino, jangan begitu. Aku tidak pantas diperlakukan seperti ini. Statusku rendah dan memang tidak pantas untukmu. Kamu tidak perlu bertindak gegabah. Kalau kamu tidak memikirkan dirimu, coba pikirkan Pak Hendrik dan yang lainnya. Kejahatan ini sama dengan mengkhianati seluruh negara Nagon." Angel terus-menerus membujuk, tapi Valentino tidak memedulikannya. Dia tetap menatap Hanaga dengan tatapan yang tegas. Saat ini, Hanaga juga menatap Angel dengan perasaan kacau. Kata-kata Angel bagai jarum yang menusuk ke hatinya dan membuat hatinya tercabik-cabik. "Dasar gadis bodoh!" Mata Hanaga semakin memerah. "Amelia, aku bisa mengabulkan semua permintaanmu. Asalkan kamu tidak menyakiti Valentino dan jangan sakiti salah satu dari mereka, maka sekarang aku akan meninggalkan Valentino. Mulai sekarang, aku akan meninggalkan kota Neo dan menyamar dengan nama lain. Aku tidak akan bertemu dengan Valentino lagi." Karena Angel gagal membujuk Valentino, dia tiba-tiba menatap Amelia dan berkata dengan nada serius bercampur dengan kesedihan. "Apa kamu serius?" tanya Amelia dengan bahagia. "Iya, selama kamu membiarkan mereka semua pergi dan meninggalkan tempat ini," ujar Angel dengan penuh rasa sakit, tapi dia masih memaksakan dirinya untuk menganggukkan kepala. "Baik, baik." Amelia sangat senang. Kemudian, dia berbalik dan berkata kepada Hanaga, "Paman Hanaga, terima kasih sudah datang membantuku. Ketika aku kembali, aku dan ayahku bertamu untuk berterima kasih kepadamu. Sekarang, tolong, kembali dulu." Amelia tidak berani bertindak tidak sopan di depan Hanaga. "Hei. Lamerto mencibir. Akhirnya, Hanaga menolehkan kepalanya secara perlahan dan menatap Amelia. Sejak dia datang ke tempat ini,
Ini pertama kalinya dia bertatapan dengan Amelia secara langsung. Kamu ini apaan? Apa itu keluarga Arden? Apa kamu berhak menyuruhku membantu? Hanaga yang mengenakan jubah sutra emas menanyakan Amelia sebanyak 3 kali berturut-turut. Amelia yang awalnya tersenyum lebar, kini langsung tercengang oleh 3 pertanyaan ini. Ekspresi semua orang juga berubah. Apa yang terjadi? Apakah kunjungan besar Hanaga ke kota Neo bukan untuk membantu Amelia? Namun, selain keluarga Arden dari kota makmur, siapa yang masih bisa mengundang Hanaga datang? Amelia langsung tercengang, Valentino terkejut dan kebingungan, bahkan Angel juga menatap Hanaga dengan ketakutan dan kebingungan. Orang-orang yang ada di tempat itu ataupun Pak Pratama yang statusnya rendah langsung menjadi diam. Mereka semua menyadari kalau situasi di hadapan mereka tidak bisa ditebak. Suasana aneh perlahan menyebar di tempat ini. Paman Hanaga, Paman jangan bercanda. Saya ketakutan, ujar Amelia setelah tertegun sesaat. Lamerto mencibir dan berkata, hal yang akan mengejutkanmu masih ada di belakang.